dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mau dulu, mboten sah mikir pinter napa mboten pinter, mau untuk belajar TPA, kurun untuk diajak disuruh untuk belajar TPA. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat-umat beliau yang senantiasa berpegang teguh menjalankan ajarannya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih pinten 9 lebih 15. Ini ajeng napa? Ajeng selesai jam pinten? Jam 12. Oh niki wisudawan ini pun napa niku topine pun do miring-miring mengene yang sak wonten niku. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir menjadi napa namanya pelajaran untuk kita semua tentang adanya sebuah wisuda, sedikit nasihat untuk para anak-anak kita semua, para wisudawan dan wisudawati. Terkadang wisuda adalah merupakan titik puncak daripada sebuah proses pembelajaran. Mbak-mbak, mas-mas yang sudah wisuda, wisuda ini bukan berarti kalian sudah menjadi anak yang atau sudah menjadi orang yang nomor 1 di TPA kemudian tidak butuh TPA lagi, tidak. Sampai kapan belajar niku? Sampai kapan kelas pembelajaran niku? Sampai kapan? Sampai kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, kuliah S1, S2, S3. Kata Allah, ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari kecil, bukan kecil lagi, dari lahir sampai ke liang lahat. Kelas-kelas tahapan-tahapan pembelajaran itu masih sangat panjang. Ini para wisuda-wisudawati, terutama dalam masalah agama. Bapak Ibu, ada sebuah fenomena kelak. Rasulullah pernah mengatakan ketika hari kiamat sudah dekat. Jika ketika hari kiamat sudah dekat, maka akan yunza'ul ilmu, akan dicabut ilmu. Pertanyaan kita, ilmu apa yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pada zaman sekarang sekolah niku tambah kathah napa tambah sekedhik? Sekolah niku tambah kathah napa tambah sekedhik, Bapak Ibu? Tambah kathah. Sekolah-sekolah menjamur di mana-mana. Saat ini mungkin teng Jimbung SD ne pun enten SD Jimbung pinten pun kathah. Dulu saya dapat cerita dulu di Jimbung itu, di Jimbung ini rakyatan di Jimbung TPA-nya itu hanya ada 1 TPA, Al-Muqarrabin 1 di Jimbung. Saat ini TPA yang kata tambah kata tambah sekedhik, tambah kata. HP-nya layar lebar, nopo mawon saged dilihat seakan-akan dunia jadi genggaman. Kemudian al-an natasa'al, sekarang kita bertanya-tanya, apa yang akan dicabut? Apa sebenarnya dicabutnya ilmu pengetahuan dari ketika mendekati hari akhir? Ternyata yang dicabut adalah ilmu tentang masalah agama kita. Akan dicabut para ulama. Banyak ulama yang meninggal. Al-Quran sudah tidak terbaca lagi. Itulah yang terjadi kelak pada akhir zaman. Ilmu agama sudah tidak dilirik lagi oleh umat-umat Islam sendiri, sudah tidak diminati oleh orang-orang Islam sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak sekalian yang diwisuda pada malam hari ini, ingat, jadilah orang-orang yang senantiasa menghidupkan ilmu, terutama ilmu agama, terutama yang paling mendasar yaitu tentang masalah Al-Quran kita.
Bapak Ibu enten mboten sik dereng saged waos Quran. Nek wonten putra-putrane ampun ngantos tidak bisa baca Quran. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh itu kesadaran bersama nggih. Kesadaran bersama bahwasanya Al-Quran itu adalah merupakan bekal yang sangat penting bagi anak-anak kita. Bukan anak-anak kita saja, bagi kita juga. Seorang orang tua, kaum muslimin secara umum itu sangat memerlukan Al-Quran dalam kehidupannya. Sangat membutuhkan Al-Quran untuk mengharap surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitabun yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yad'u lahu akharin. Sungguh dengan Al-Quran akan mengangkat derajat dan martabat suatu kaum, dan dengan Al-Quran pula akan direndahkan derajat suatu kaum, dan sebab Al-Quran pula akan direndahkan suatu kaum. Baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam beberapa ayat dalam Al-Quran dan juga beberapa sabda Rasulullah SAW bahwasanya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathna alladhi kemudian kami wariskan Thumma awrasna al-kitaba alladhi unzila ilaika. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih daripada hamba-hamba kami. Sungguh Al-Quran adalah sebuah warisan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperuntukkan untuk orang-orang yang dipilih di antara hamba-hambanya. Jadi kelak di antara anak-anak santri TPA Taubah ini, bukan di antara, seluruh, insya Allah seluruh santri Taubah ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pewaris para nabi, bagaimana mewarisi Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran dalam diri kita. Quran, dengan Al-Quran kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sering kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku artine napa? Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Itu doa yang sering kita baca. Itu cita-cita yang ingin kita dapatkan. Yang menikah mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ternyata salah satu caranya yaitu dengan Al-Quran. Orang-orang ahli Quran dikatakan kepada mereka, wahai ahli Quran, bacalah dari Al-Quran apa yang kalian baca, apa yang kalian hafalkan, bacalah. Kemudian naiklah derajat surga sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Masuk surga. Orang ahli Quran mereka juga ada tambahan bonus. Kamu punya hafalan Quran, punya baca. Kemudian naiklah, setiap kamu membaca naiklah tingkatan surga dan berhenti sampai titik di mana kamu hafalan terakhir kamu. Nah, dan itu bisa dinaiki, ada tiket untuk naik ke surga-surga, ke tingkatan surga yang lebih atas, yaitu dengan Al-Quran. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niku Al-Quran niku senes paham lainnya nggih, senes paham ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, sorof, bahasa Arab, balaghah, ilmu waris dan lain sebagainya dari cabang-cabang ilmu agama.
Quran, pegang dulu Al-Quran. Maka ada para ulama pada zaman dulu yang paling mendasar untuk bekal anak-anak itu adalah Al-Quran. Sebelum bisa Al-Quran, jangan belajar yang lain dulu. Itu ulama-ulama tradisional zaman dulu. Para ulama zaman dulu mengatakan seperti itu. Ada yang sampai anaknya itu sudah tumbuh agak besar belum boleh belajar apa-apa karena belum hafal Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak santriwan santriwati TPA At-Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah Bapak Ibu ketika anak-anaknya mudah untuk belajar Al-Quran, dan berbahagialah para santri ketika orang tua kalian mempermudah kalian untuk belajar Al-Quran, dan berbahagialah para ustadz dan ustadzah. Sungguh semuanya ini dikumpulkan dalam satu kata, nggih menika ahlul Quran. Ahlul Quran, orang-orang yang dekat dan senantiasa menghidupkan Al-Quran. Ada sebuah syair menika tentang ahlul Quran. Ya hamilal Quran, atau biasanya kalau dinasihatkan ya hamilal Quran qad khassaka ar-Rahman bil fadli wat tijan. Wahai para pembawa Al-Quran, qad khassaka ar-Rahman, sungguh Allah telah mengistimewakan kalian di antara umatnya, di antara hambanya, bil fadli wat tijan, dengan karunia dan mahkota, war ruhi war raihan, dan dengan ruh, war raihan, dan wewangian yang sangat wangi. Ya daiman tartil, wahai orang-orang yang senantiasa melantunkan ayat suci Al-Quran, busyraka yauma rahil, engkau telah mendapatkan kabar gembira dari sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kepergian. Satafuzu bil ghufran, kelak kalian akan memenangkan yang namanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya qari al-ayat, wahai orang-orang pembaca ayat suci Al-Quran, fil jam'i wal khalawat, dalam kesendirianmu maupun dalam kebersamaanmu, tazhu bikas samawat, seluruh langit turut merekah menyertaimu, wa tantashil akwan, dan jagat raya pun menghirup aroma sedapmu. Wahai para pembaca Al-Quran, wahai para pembawa Al-Quran, bergembiralah dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan kalian dapatkan ketika hari kepulangan tiba. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dan ingkang saged kula aturaken sekali lagi, mari kita mempersiapkan generasi yang lebih baik daripada kita. Kita belum bisa baca Al-Quran, anak kita jangan sampai nggak bisa baca Al-Quran. Kemudian para anak-anak, para ustadz dan ustadzah semua, tolong maksimalkan minat anak-anak yang ingin menjadi ahlul Quran. Bimbinglah mereka, bawalah mereka. Mereka adalah investasi kalian kelak di surga. Semakin mahir anak yang kalian didik, semakin besar rumah yang kalian bangun di surga. 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, semuanya dapat menjadi istana, tergantung bagaimana kesungguhan kita dalam mendidik para santri kita. Dan para bapak ibu, kelak anak-anak kalian atau suatu saat kalian kelak akan bingung ketika Allah Subhanahu wa taala memasangkan mahkota cahaya kepada kalian.